kehadiran pemimpin-pemimpin Kristen yang memiliki komitmen moral dalam hal ini di negeri Indonesia sangat penting untuk menghadirkan Indonesia yang lebih baik. Bahkan semua agama-agama harus berusaha mempromosikan hadirnya para pemimpin atau elit politik yang berkarakter, yang bermoral. Karena harus diakui bahwa di negeri ini telah terjadi dehumanisasi yang amat memprihatinkan. Revolusi mental dalam hal ini hanya dapat terjadi dengan hadirnya pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Transformasi budaya yang berkelanjutan harus terus terjadi di negeri ini untuk menghadirkan Indonesia yang unggul. Itulah sebabnya pendidikan di negeri ini sejatinya perlu menitikberatkan pada pengembangan budaya nasional sebagaimana pernah dinyatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidikan harus berperan dalam pengembangan kebudayaan nasional. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan nama yang tepat bagi Kementerian Pendidikan yang menjadi ujung tombak pemajuan kebudayaan Indonesia. Kebudayaan adalah kemuliaan manusia yang tertinggi. Hanya manusia yang memiliki akal budi dan mampu mengembangkan kebudayaan. Pendidikan yang berhasil harusnya mampu mengembangkan kebudayaan bangsa untuk memuliakan bangsa tersebut. Keberhasilan kebudayaan adalah kemuliaan seluruh umat manusia. Sumbangsi dan keberhasilan kebudayaan seharusnya dimiliki seluruh umat manusia. Dan sebabnya pendidikan adalah untuk semua. Pendidikan adalah hak asasi manusia. Hanya melalui pendidikan manusia yang betul-betul baik, maka pendidikan tersebut dapat menjadikan manusia yang seutuhnya. Pada sisi lain, kejatuhan manusia dalam dosa merupakan fakta. Bahwa dalam perkembangan kebudayaan manusia tersebut, fakta kejatuhan itu ada dan manusia tidak baik-baik saja. Itulah sebabnya perkembangan kebudayaan tidak baik-baik saja. Ada kejahatan, korupsi, pelanggaran hak-hak asasi manusia, pelanggaran kebebasan beragama, bahkan peperangan yang tidak jarang menampilkan wajah bengis manusia. Umat manusia dalam hal ini harus mewaspadai involusi budaya yang menghinakan martabat manusia dan kemudian berjuang bersama-sama untuk mencapai taraf kebajikan tertinggi. Apalagi jika kita setuju bahwa kebudayaan itu adalah jiwa masyarakat. Memahami bahwa masyarakat adalah komunitas interdependen, maka sudah sepatutnya seluruh rakyat di negeri ini menyadari tanggung jawabnya untuk membangun kehidupan masyarakat Indonesia menuju pada kehidupan masyarakat yang adil, sejahtera, dan hidup saling menghargai. Karena itu, berlangsungnya transformasi budaya yang berpusat pada kemuliaan Tuhan dan bagi kemanusiaan harus menjadi tujuan semua orang di negeri ini. Tepatlah perkataan yang mengatakan, jika masyarakat manusia mencapai tingkat kebudayaan yang cukup tinggi, maka masyarakat itu membangun kota. Perkembangan budaya dari manusia yang tak jatuh dalam dosa harus diakui juga tercemari keberdosaan manusia. Di perkembangan peradaban tidaklah baik-baik saja, transformasi budaya dalam hal ini tidak menolak budaya, namun juga tidak menerimanya begitu saja. Selama hasil akhir kebudayaan itu memuliakan Tuhan dan memanusiakan manusia, itu dapat diterima. Namun kebudayaan yang melawan Tuhan dan menghinakan martabat manusia harus dikuduskan. Regenerasi korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sukses di negeri ini adalah bukti tak terjadinya involusi budaya. Belum lagi geliat para maklar kasus yang meminggirkan keadilan dan menjadikan hukum hanya tajam ke bawah pada mereka yang miskin serta tidak memiliki akses terhadap kekuasaan, dan tumpul ke atas pada mereka yang memiliki uang dan kekuasaan. Tingkatnya menurut saya, bukannya nilai-nilai agung yang ditinggalkan oleh banyak elit di negeri ini. Sebaliknya semangat mau menang sendiri, menghalalkan segala cara, dan semangat untuk menghancurkan sesamanya telah mendominasi kehidupan elit.
Setidaknya itulah yang dipertontonkan lewat media yang otomatis berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Kondisi negeri ini ternyata masih diperparah lagi dengan meredupnya kecintaan pada Pancasila yang kini terlihat pada pemilihan masyarakat berdasarkan suku, budaya, dan agama. Itu bukan hanya mengakibatkan terjadinya degradasi identitas nasional, tetapi lebih parah lagi mengarah pada kematian identitas bangsa Indonesia yang fenomenanya terlihat pada disintegrasi yang meledak dalam konflik antar suku, agama, dan kelompok yang pernah terjadi di negeri. Padahal, para pendiri bangsa ini telah sepakat negara, bangsa, dan masyarakat Indonesia yang akan dibangun adalah negara Pancasila, negara, bangsa, dan masyarakat Pancasila. Karena itu mereka menetapkan undang-undang dengan tegas bahwa nilai-nilai Pancasila itu harus menjiwai batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 yang menjadi dasar bagi kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Kita tentu paham Pancasila bukan sesuatu yang terberi, tetapi itu ada sebuah pencapaian. Pancasila memang bukanlah ide baru, tetapi digali dari bumi Indonesia dan merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan rakyat Indonesia yang beraneka ragam. Hingga saat ini Pancasila merupakan dasar filosofis yang masih perlu terus digali seiring dengan perkembangan terbaru saat ini dan menghadapi permasalahan-permasalahan relevan saat ini. Karena itu penerimaan terhadap Pancasila menurut saya harus dimaknai sebagai penerimaan terhadap perjumpaan komitmen perbedaan agama, suku, dan budaya untuk kemudian membangun hubungan sinergi antara komunitas yang beragam itu. Agama, suku, dan budaya yang beragam dan berbeda itu mesti berusaha mencari sintesa dari keragaman yang ada tersebut. Semangat Bhinneka Tunggal Ika yang anti diskriminasi, menempatkan perbedaan sebagai sebuah kekayaan dan bukan ancaman. Jadi, upaya menggali nilai-nilai Pancasila ini menjadi tanggung jawab semua rakyat Indonesia. Transformasi Pancasila mesti membawa pada kehidupan bersama rakyat Indonesia yang lebih baik untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur. Karena itu, elit politik, para pemimpin bangsa yang hadir di negeri ini haruslah orang-orang terbaik dari anak bangsa ini yang berdedikasi mengabdi untuk kesejahteraan Indonesia.